Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman semangka dan melon punya saya ini sudah berumur 51 hari. Kondisinya seperti ini. Perkiraan panen masih kurang 9 hari lagi. Bisa 9 hari, 8 hari, atau 10 hari. Tergantung nanti kondisinya seperti apa. Dan juga pasarnya seperti apa nanti tergantung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang keriting pada tanaman melon. Mungkin sudah pernah saya ulas di video-video yang sebelumnya. Mungkin bisa untuk saling melengkapi antara satu video dengan video lainnya. Kenapa sih budidaya tanaman melon ini terkadang terkendala dengan masalah keriting? Jadi terkadang keriting ini menjadi susah sekali dikendalikan. Mungkin ada di antara sahabat petani maju yang sudah mencoba memakai macam-macam obat, bahkan sudah mencoba obat yang harganya mahal, tapi tetap saja keriting susah dikendalikan. Seperti tanaman melon punya saya ini, dari 6.000 pohon tidak ada satupun yang keriting dari mulai tanam sampai usia ini. Kemudian juga semangkanya dari 2.000 pohon tidak ada yang keriting sama sekali. Lalu kenapa terkadang keriting itu cukup mengganggu, cukup merusak, cukup susah dikendalikan? Jadi penjelasannya seperti ini. Hama keriting itu umumnya menyerang di cuaca panas. Bila cuaca panas, jarang turun hujan, itu kecenderungan untuk keriting jauh lebih besar dibandingkan dengan cuaca yang ada hujannya. Jadi misalnya panasnya terik tapi masih ada hujan, misalnya dalam satu minggu ada 1 kali hujan atau 2 kali hujan yang cukup lebat, itu serangan keriting menjadi cenderung berkurang atau sedikit. Namun apabila dalam sekali tanam melon, misalnya mulai dari tanam sampai umur 30 atau 40 tidak ada hujan sama sekali, benar-benar terik, itu kecenderungan keriting tinggi. Ada penjelasannya seperti ini. Yang menyebabkan tanaman melon keriting itu adalah hama dari jenis kutu-kutuan, bahasa latinnya Acarina, makanya obatnya disebut Acaricida. Adapun hama kutu-kutuan ini jumlahnya sangat banyak. Jadi dalam suatu tempat atau suatu lokasi itu bisanya jumlahnya bisa sangat banyak. Tanaman ini menghisap daun, dari bagian bawah daun menghisap, kemudian sambil menghisap itu juga menyebarkan racun. Makanya tanaman melon yang sudah terkena hama penghisap dari keluarga kutu-kutuan ini, bisa kutu kebul, kutu daun, trip, dan lain-lain, daunnya akan keriting. Jadi jika misalnya Anda menanam 2.000 atau 3.000 atau 5.000 tanaman, kemudian ada yang keriting, misalnya usia 7 hari atau 10 hari sudah Anda temukan ada yang keriting 1, itu adalah warning, itu perhatian. Berarti ada hama kutu kebul di situ, harus segera ditangani. Penyemprotan harus lebih diperhatikan lagi, karena awalnya bisa jadi hanya 1-2 yang keriting, namun apabila tidak segera dikendalikan bisa meluas, karena jumlah populasi dari hama kutu-kutuan ini peningkatannya cukup cepat. Jadi misalnya ada hama kutu kebul, mungkin jumlahnya hanya puluhan atau ratusan. Jika tidak ditangani dalam waktu 1 minggu, maka jumlahnya sudah mencapai ribuan bahkan jutaan. Jadi perkembangannya sangat cepat karena umurnya atau siklus hidupnya itu pendek, hanya sekitar 10-15 hari dari kutu-kutuan ini. Jadi hidupnya hanya sekitar 15 hari. Makanya dengan siklus umur yang pendek ini pertumbuhannya juga sangat cepat. Adapun kemarin saya sampaikan bahwasanya untuk penanaman yang mudah itu kita harus memilih bulan-bulan yang mudah. Sebenarnya bulan itu terkait masalah cuaca. Karena umumnya misalnya bulan 4 itu umumnya cuaca panas, dan juga bulan 9 umumnya cuaca panas. Cuaca panas ini
cepat dalam hal pertumbuhan. Kemudian cuaca panas di bulan 4 itu kan didahului oleh curah hujan yang tinggi. Jadi setelah curah hujan tinggi kemudian masuk ke musim panas, maka situasinya sangat sangat kondusif untuk tanaman melon, karena sesudah diguyur hujan lebat, hama kutu-kutuan musnah, kemudian masuk di cuaca cerah, pertumbuhannya cepat. Itulah sebabnya mengapa risiko keritingnya sangat kecil untuk tanaman bulan 4. Tapi tidak jaminan, karena cuaca juga sulit diprediksi. Terkadang bulan 4 yang seharusnya cuaca panas bisa jadi tidak seperti dulu. Sekarang mungkin ada curah hujan yang tinggi. Kemudian bulan 1-2 yang biasanya juga curah hujan tinggi, bisa jadi bulan 1 dan 2 hujannya sedikit. Yang terpenting poinnya adalah apabila Anda menanam melon, kemudian pada saat itu cuaca didominasi oleh cuaca cerah seperti ini, maka Anda harus waspada terhadap serangan kutu-kutuan. Namun demikian, serangan jamur juga tetap ada, potensi serangan jamur tetap ada. Namun apabila Anda menanam melon kemudian cuaca didominasi oleh hujan, sering banyak hujannya, maka yang lebih harus diwaspadai adalah serangan jamurnya. Itu kalau dari segi cuaca. Kemudian dari segi lingkungan juga berpengaruh. Misalnya di lingkungan dekat Anda menanam melon ada tanaman kedelai. Tanaman kedelai itu pengobatannya sedikit sekali, apalagi kalau sudah tua, itu sama sekali tidak pernah diobat. Jadi disitulah sarangnya hama, kutu-kutuan dan teman-temannya semua. Di situ banyak hama. Jadi kalau Anda menanam melon di samping kedelai atau jagung yang sudah mendekati panen, maka perawatannya akan sangat berat. Jadi jika Anda menanam melon di suatu lokasi, kemudian Anda jumpai tanaman Anda banyak yang keriting, mungkin sudah dicabut, ditanam lagi, keriting lagi, berarti di situ hamanya sangat banyak. Kalau Anda bertahan di situ, kemungkinan berhasilnya kecil. Lebih baik cari lokasi yang steril, yang terbebas, atau tidak ada hama kutu-kutuannya. Karena memang tanam melon itu biayanya banyak, jadi cari yang risikonya kecil, termasuk dalam hal memilih lokasi dan memilih jenis tanah, seperti yang sudah saya sampaikan. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.